Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep fitrah pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam Islam. Perkembangan adalah suatu proses berkembangnya sesuatu, yaitu yang dimulai dari pembuahan hingga akhir kehidupan yang melibatkan pertumbuhan secara fisik. Pertumbuhan itu berkaitan dengan ukuran fisik dan struktur, sedangkan perkembangan sendiri yaitu melibatkan perubahan yang progresif. Perubahan ini itu secara koheren dan teratur. Artinya, dengan bertambahnya umur seseorang, itu dapat mempengaruhi terhadap perubahan dalam tahapan perkembangan berikutnya. Seperti itu untuk perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Metode dalam tahapan perkembangan manusia ada 8. Yang pertama, persaksian Allah. Yang kedua, dalam kandungan. Yang ketiga, bayi. Yang keempat, kanak-kanak dan tamyiz. Yang kelima, remaja, baligh, dan amrod, usia antara 10 tahun sampai 17 tahun. Yang keenam, taklif, usia 17 sampai 40 tahun. Yang ketujuh, futuh, usia 40 tahun sampai meninggal. Dan yang terakhir, kebangkitan atau pasca maut. Selanjutnya yaitu metode perkembangan anak. Islam memberikan arahan kepada kita tentang cara untuk mengembangkan atau memelihara fitrah tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, metode keteladanan. Metode yang diterapkan hampir pada semua bidang pengajaran, baik bidang kognitif, moral, bahkan terlebih lagi keagamaan. Yang kedua, metode pembiasaan. Dalam hal ini, orang tua menjadi guru pertama bagi anak. Pembiasaan yang dimulai sejak dini akan permanen di masa dewasa. Tentunya, orang tua perlu membiasakan aktivitas keagamaan sejak dini, seperti pembiasaan menghadirkan Allah dalam aktivitas dan melaksanakan ibadah-ibadah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, metode nasihat. Urutan yang pertama untuk diberikan nasihat kepada anak adalah menasihatinya agar tetap pada akidah Islam, lalu kemudian menegakkan ibadah dan menjaga akhlakul karimah. Nah, yang keempat atau yang terakhir, metode bercerita atau kisah. Dalam hal ini, orang tua dapat mempergunakan metode kisah untuk menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu untuk mengembangkan pengetahuan keagamaannya. Selanjutnya adalah pengertian fitrah. Istilah fitrah merupakan kesucian jiwa dan rohani yang memiliki arti bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa. Fitrah secara etimologi disebut al-khilqah, yaitu naluri pembawaan, dan al-tabi'ah, yaitu tabiat, watak, karakter yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Fitrah merupakan potensi dasar manusia sebagai alat untuk mengabdi dan ma'rifatullah. Perkembangan agama anak itu melalui beberapa fase. Fase yang pertama, the filial stage atau tingkat dongeng. Di fase ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Di fase ini, perkembangan agama anak lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Yang kedua, the realistic stage atau tingkat kenyataan. Fase ini sejak masa usia sekolah dasar hingga masa usia adolescent. Pada fase ini, anak-anak menganggap keagamaan dalam sudut pandang kenyataan. Yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu. Fase ini di atas masa adolescent. Dengan begitu, tidak lagi masuk dalam kategori out. Pada fase ini, anak sudah memiliki kepekaan emosi yang sangat tinggi terhadap Tuhan dan agamanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.